Bunda Maria Perawan Tanpa Noda Dosa. Pada tanggal 8 Desember 1854, Paus Pius ke-9 mengumumkan dogma Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa, yang bunyinya antara lain, dengan inspirasi Roh Kudus, untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal, adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Bunda Maria sendiri menyatakan dirinya sebagai Immaculata Conception 4 tahun setelah pengajaran yang diberikan oleh Paus Pius IX. Bunda Maria menampakkan diri di Lourdes, Prancis tahun 1858. Penampakan Bunda Maria di Lourdes terjadi selama 18 kali kepada Bernadette Soubirous, seorang gadis desa yang waktu itu berumur 14 tahun. Penampakan Bunda Maria di Lourdes ini sudah diakui oleh Gereja Katolik sebagai penampakan yang otentik. Dalam penampakan itu, Bunda Maria menyatakan dirinya sebagai perawan yang dikandung tanpa noda dosa. De Immaculata Conception kepada Bernadette yang pada waktu itu tidak memahami makna De Immaculata Conception, terutama karena ia adalah gadis desa yang buta huruf. Pernyataan dari Bunda Maria ini mengkonfirmasikan ajaran dari Bapa Paus Pius IX dan dengan demikian juga membuktikan infalibilitas ajaran Bapa Paus tersebut. Dasar dari Kitab Suci. Alasan pertama Bunda Maria dikandung tanpa noda ini berhubungan dengan peran istimewanya sebagai Ibu Tuhan Yesus. Jadi, walaupun benar Maria manusia biasa, ia bukan manusia kebanyakan seperti kita, sebab memang rencana keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Tetapi ia hanya memilih satu orang untuk menjadi ibunya, yaitu Maria. Kita tahu bahwa Allah adalah kudus, sempurna, dan tak ada dosa di dalam Dia, maka sudah sangat layaklah bahwa ketika memutuskan untuk dilahirkan di dunia, Yesus menguduskan terlebih dahulu seseorang yang melaluinya ia akan dilahirkan. Mungkin hal ini tidak terbayangkan oleh kita, karena kita manusia tidak bisa melakukannya. Bunda Maria sebagai tabut perjanjian yang baru. Betapa lebih istimewanya perhatian Allah pada kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, karena di dalamnya terkandung putranya sendiri, sang roti hidup, sang sabda yang menjadi manusia, sang imam agung yang tertinggi. Persyaratan kekudusan Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru,
pastilah jauh lebih tinggi daripada kekudusan tabut perjanjian lama yang tercatat dalam kitab Keluaran itu. Bunda Maria, sang tabut perjanjian baru, harus kudus dan tidak mungkin berdosa, karena Allah sendiri masuk dan tinggal dalam rahimnya. Itulah sebabnya Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa oleh Allah. Bunda Maria dikatakan sebagai penuh rahmat pada saat menerima kabar gembira. Seluruh keberadaan Maria dipenuhi dengan rahmat Allah dan semua karunia Roh Kudus, sehingga dengan demikian tidak ada tempat lagi bagi dosa yang terkecil sekalipun, sebab hadirat Allah tidak berkompromi dengan dosa. Artinya, Bunda Maria dibebaskan dari noda dosa asal. Dasar dari tradisi suci. Ada beberapa pengajaran dari Bapa Gereja yang menyatakan bahwa Bunda Maria tidak bernoda. Santo Origenes, Bunda perawan dari Putra Tunggal Allah ini disebut sebagai Maria, yang layak bagi Tuhan, yang tidak bernoda dari yang tidak bernoda. Hanya dialah satu-satunya. Santo Agustinus, kita harus menerima bahwa perawan Maria yang suci, yang tentangnya saya tidak akan mempertanyakan sesuatu pun ketika kita membicarakan tentang dosa, demi hormat kita kepada Tuhan, sebab dari Dia kita mengetahui betapa berlimpahnya rahmat untuk mengalahkan dosa di dalam segala hal telah diberikan kepadanya, yang telah berjasa untuk mengandung dan melahirkan Dia yang sudah pasti tidak berdosa. Santo Germanus dari Konstantinopel mengajarkan tentang Maria sebagai yang benar-benar terpilih dan di atas semua, melampaui di atas semua dalam hal kebesaran dan kemurnian kebajikan ilahi, tidak tercemar dengan dosa apapun. Bunda Maria yang tidak bernoda, tubuh dan jiwanya tidak dimaksudkan hanya untuk melukiskan keistimewaan Maria, tetapi untuk memberi gambaran bagi gereja. Gereja juga dikatakan sebagai tidak bernoda. Maria dikandung tanpa noda dosa dalam Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik nomor 490 menjelaskan, karena Maria dipilih menjadi Bunda Penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang sekian luhur. Katekismus Gereja Katolik nomor 492 menjelaskan bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena pahalanya putranya, ia ditebus secara unggul, lebih dari pribadi tercipta yang manapun Kristus di dalam segala berkat rohnya, oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Allah telah memilih Dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Karena itu, Maria tanpa noda dosa, karena segala keistimewaan yang diberikan kepadanya hanya mungkin diperoleh melalui keselamatan yang diberikan oleh Kristus sendiri. Jadi Maria adalah model bagi gereja dan teladan bagi kita masing-masing dalam hal kekudusan.